Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan keberkahan limpahannya sehingga kita bisa berkumpul dalam tuton bersama ibu pembimbing dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya Ardi Pranata NIM 055653218 dalam prodi S1 Teknologi Pendidikan. Makul kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini teknologi pendidikan dalam jarak jauh, yaitu kesimpulan pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 1 dan 2, konsep dasar teknologi pendidikan, ruang lingkup, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kesimpulan yang dapat kami ambil, teknologi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perencanaan yang sistematis. Analisis kebutuhan dan pemahaman karakteristik peserta didik menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif, efisien, dan berpusat pada peserta didik. Dari gambar yang kami tampilkan ini, peserta didik sudah mulai menggunakan teknologi pendidikan, yaitu berupa laptop. Di sini kita rancang pembelajaran supaya lebih menarik untuk anak-anak. Pertemuan 1 dan 2 ini saya ada inspirasi. Teknologi pendidikan bukan sekadar pemahaman ya, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman buat peserta didik untuk lebih baik. Kemudian slide yang ketiga, perumusan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, relevan dan dapat dicapai. Kesimpulan yang dapat kita ambil, tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, relevan dan dapat dicapai menjadi pedoman dalam rancangan kegiatan pembelajaran serta membantu mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, pertemuan keempat dan kelima, strategi, metode, media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesimpulan yang dapat kita ambil, pemilihan strategi, metode, media yang sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik dan berpusat pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Di sini banyak metode yang kita gunakan, seperti dalam pembelajaran tahfiz kita menggunakan metode sambung ayat, atau dalam ilmu IPA kita juga di labor sedang meneliti. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian pertemuan yang keenam, yaitu prinsip pesan teks, warna, gambar dan simbol dan tata letak yang efektif. Kesimpulannya, ini tata letak nih gambar ini secara harmonis sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan menarik, dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Sampaikanlah ilmu dengan cara yang baik agar mudah dipahami dan diamalkan. Ini pertemuan yang ketujuh, yaitu evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan perbaikan pembelajaran. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengetahui efektivitas proses belajar.
serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kesimpulan dari pertemuan 1 sampai 7 tadi, pembelajaran efektif memerlukan perencanaan media yang tepat, desain yang pesan yang baik, dan evaluasi berkelanjutan. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, mengetahui efektivitas proses belajar, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.